Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang telah menghantarkan umat dari jurang-jurang setan menuju jalan ketakwaan, yaitu baginda agung Nabi Muhammad. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Budianto, akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Amri. Yang pada saat ini nanti beliau tidak hadir, maka akan digantikan oleh Saudara Rian Dwi Apriansa. Akan disampaikan oleh Al Ustadz Idrus Adi. Yang ketujuh penutup, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muflisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melapaskan Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nukabbiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim Allah dengan selalu melafalkan ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin, dan perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan rasa kepatuhan kita sebagai hamba. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Syukur harus selalu senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kata Allah, saya telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian wahai manusia. Fasholli, maka sholatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, dan sesungguhnya apabila di dalam hati kalian wahai manusia terdapat rasa iri dan benci, maka Allah akan memutus rahmat kepada kamu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jelas sekali syukur dalam konteks perbuatan kita. Inal aidin wal faizin taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin atas semua kesilapan kami dan kesalahan kami selaku segenap pengurus jajaran kami, dimulai dari ketua dewan penasehat sampai koordinator lainnya, menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas khilaf dan salah kami dan keluarga kami. Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin dari hati kami yang paling dalam. Begitu juga seandainya hadirin wal hadirat mempunyai salah dengan kami sudah ikhlas memaafkan. Semoga ke depan dapat menjalin silaturahmi yang sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa semua orang mukmin, orang Islam itu adalah saudara. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 tadi, bahwa kewajiban berkurban ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam untuk mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan. Sudah banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Kurban yang ada di Masjid Al-Muflisin ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muflisin rahimakumullah.
Adapun data kurban yang kami terima, saya mewakili ketua panitia kurban dalam hal ini, yakni ada 13 ya. Jadi satu sapi yang merupakan arisan kurban. Dan dalam hal ini ada 7 orang ya. Yang pertama Haji Yusni, kedua Siti Hana, ketiga Dr. Ade Suryanto atau yang menggantikan, yang keempat Indra atau Asma, yang kelima Ibu Muntiari, yang keenam Bapak Ismail, dan yang ketujuh keluarga Insinyur Rahman. Jadi kita dari komplek Handayani ini hanya bisa menghasilkan satu sapi. Kami jajaran pengurus Masjid Al-Mukhlisin berharap agar kiranya untuk tahun ke depan, ayo kita bersama-sama takmir masjid. Fungsi masjid ini adalah nomor 1. Jika semua dikumpulkan, maka semua akan dibagi sama rata. Dan harapan saya juga, saya berpesan kepada panitia untuk benar-benar adil. Siapapun yang meminta, dan maka disisakan lagi. Jika ada yang meminta di masjid, tolong dikasih. Terserah, lepas dari dia menipu atau apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Siapapun yang meminta, tolong disisakan di masjid, karena biasanya akan tetap ada yang meminta, datang ke sini meminta kurban. Maka nanti panitia tolong untuk disisakan sedikit jika seandainya ada. Jika tidak ada juga, maka sampaikan saja. Kita berharap bahwa seluruh panitia kurban untuk berikhlas hati. Kita yang penting itu terbagi semua. Kalau bisa, ini kan momentum kita berbagi, momentum sosial. Kemudian kambing ini ada 12. Ada 12 ya. Yang pertama 3 kambing dari Bank BNI. Terima kasih kepada Ketua RW 13 Anda Jamil ya. Walaupun semalam ditelepon oleh Pak Lurah saya, Pak Dar, yang dari BNI itu prakarsa saya juga. Oke, terima kasih Pak Lurah. Dan juga Kak Jamil. Jadi ini memang atas apa yang disampaikan oleh anggota legislatif kita, Pak Ari Hegar. Terima kasih bagi ada keluarganya di sini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ari Hegar, Bapak BNI, juga Kak Jamil, dan pada semua. Dalam hal ini bisa memberikan kita 3 kambing dari Bank BNI. Ini CSR Bank BNI kayaknya. Kemudian dari Kakanda almarhum Muhaili bin Tamim, ini kemungkinan untuk dihadiahkan kurban untuk almarhum Muhaili dari Ayunda Nurjana sekeluarga. Kemudian satu lagi kambing yang kelima ya, satu kambing dari Ihsan Pauli ya, Nur Rahman bin Deni ya, Ihsan Pauli Nur Rahman bin Deni. Kemudian satu lagi kambing berarti yang keenam dari Herianto bin Anwar, ini dari Golden Asri ya. Dan selanjutnya adalah Pisco dari Bapak Pisco bin Nur Laili. Kemudian yang ke-8 dari Bapak Pariana bin Nadio. Yang ke-9 dari Bapak Andri Kurniawan bin Haji Zainal Arifin. Dan yang ke-10 dari Bapak Ibu Harapana Tiara Ria Senda ya, bin Gusti Sosiawan, dari anaknya Pak Gusti Sosiawan. Kemudian yang ke-11 dari almarhum Asnaini bin Arsyad ya, Asnaini bin Arsyad. Kemudian yang terakhir dari almarhum senior kami Bapak almarhum Muhammad Nur bin Khalil, ini dihadiahkan dari anak beliau. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para jamaah dan warga Handayani dan warga di sekitar Handayani, khusus RW 13 dan RW 14 yang telah mempercayakan penyaluran ibadah kurbannya melalui Masjid Al-Mukhlisin. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami selaku
pengurus Masjid Al-Mukhlisin menyampaikan jazakumullah bi khairil jazaa. Semoga Allah membalas jasa baik Bapak Ibu yang telah menyalurkan ibadah hewan kurbannya di Masjid Al-Mukhlisin ini, mendapat limpahan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian kami juga mengajak kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah, ayo ramaikan. Kita ada arisan kurban di sini. Kalau sendiri-sendiri sapi itu memang berat membelinya, tapi kalau dengan arisan kurban itu lebih mudah, lebih murah. Semakin banyak kita, masa kita kalah sama Mega Asri? Mega Asri teman saya, Alexander Motel. Padahal di situ rapi sih kok Alex aku cemennya besar itu, kompleks sebesar itu. Kami pada lama nih kok sapi banyak lain kamu. Kami nikahnya banyak yang korban dewe. Ada nomor video. Jadi mungkin kalau bisa itu dari masjid dari depannya masjidnya Pak Alexander. Begitu juga dengan yang ada di kompleknya yang baru. Itu ame juga memang harus kaya. Kalau yang ame loh, mungkin jadi kita kasih buku liburan mungkin bersama-sama. Ayo kita ramaikan. Masa kita kalah sama masjid depan? Kalau bisa. Tapi semua kembali kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Jika tergerak hati, maka itu adalah petunjuk Allah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, selanjutnya kami juga menyampaikan ini sebenarnya pas sudah tampak. Ayo kita sedekah jariah. Di pamflet juga sudah kita buat. Ini ada pembangunan WC ya, belum selesai. Ayo di sini kalau yang mau, sebenarnya walaupun sedikit inilah nanti yang akan membantu kita di akhirat nanti. Tidak ada guna yang banyak-banyak kita pergi ke mall duit habis 10 juta hati-hati. Tapi kalau yang disumbangkan ini, apalagi di masjid, apalagi menyumbangkan kipas, sedekah itu jariah. Kita mata doa di kalau amal ibadah sanasin, sedekah itu jariah. Yang pertama dewe disebutin. Jadi kalau kita mati, nanti lagi yang lain itu selain dari sedekah yang kita juga di tempat-tempat sosial ataupun tempat-tempat keagamaan. Nah di sini kami mengajak bagi tergerak hatinya, ayo di sini masih butuh ya, walaupun sebenarnya sudah selesai, masih butuh. Jika berkeinginan menyumbang, kami siap untuk menerima melalui ketua panitia, dalam hal ini Kanda dari Maulana. Sana ada rekening Masjid Al-Mukhlisin, bisa langsung di TM di Masjid rekening tersebut bisa langsung diterima oleh bendahara Bunda Haja Rafiqah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita sudah membangun masjid ini, sudah berjibaku bersama-sama. Ini tempat ibadah rumahnya Allah, Baitullah. Ini jika memakmurkan atau memuliakan masjid ini, maka kita memuliakan Allah, bukan memuliakan pengurusnya. Itu mungkin fasilitas masih agak apa adanya. Tadi himbauan dari ketua koordinator informasi Pak Irfan ya, nyampaikan untuk ngambil wudhu. Sebenarnya ada dikit, tapi mungkin kurang kapasitasnya baik. Tapi kaget insya Allah kalau selesai tidak lagi kayak ini. Jadi kami mohon maaf atas keterbatasan yang ada. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah, sehingga kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yakinlah dengan selalu berbuat kebaikan, kita akan selalu mendapat rahmat, maghfirah, maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairul jazaa. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Masjid Al-Mukhlisin kepada Bapak Dr. Daryanto FPD, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya laporan kas keuangan Masjid Al-Mukhlisin yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Burdianto. Beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan keuangan Masjid Al-Mukhlisin tanggal 27 Mei 2026. Saldo kas yaitu yang terima tiap hari Jumat dan lainnya sebesar 30.506.500 rupiah. Penerimaan infak sodakoh pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah berjumlah 7.068.000 rupiah. Saya ulang, 7.068.000 rupiah. Ini untuk sementara, jadi ada mungkin yang belum terhitung, tentu saja nanti akan disampaikan pada hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu ketahui bahwa kita melaksanakan pembangunan tempat duduk dan toilet masjid, yaitu yang tahap sekarang ini sudah mencapai sekitar 70% ya. Tentu saja pengurus Masjid Al-Mukhlisin, jadi kami mewakili pengurus Masjid Al-Mukhlisin mengharapkan dan juga menerima apabila Bapak Ibu ingin bersedekah atau berwakaf untuk kelanjutan dalam pembangunan tempat duduk ataupun toilet yang diperkirakan kalau dana seluruhnya itu 115 juta rupiah. Jadi sekarang sudah berjalan sekitar 70%, jadi masih keramik, genteng dan kayu-kayu. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya pada Allah kami mohon, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah mensedekahkan dan mewafatkan menerima ibadah Allah Subhanahu wa taala rezeki yang barokah serta melimpah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan kas keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Budianto, kami ucapkan terima kasih. Berikutnya bimbingan tata cara sholat Idul Adha akan dipandu oleh Bapak Ustaz Amri. Sementara imam sholat Idul Adha pada hari ini akan diimami oleh Bapak Ustaz Amri. Bilal akan dipandu oleh Bapak Masih Jago, dan khutbah setelah doa akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Idrus Abi. Dan atas nama petugas yang telah kami sebutkan tadi sesuai dengan urutannya, dan akhirnya kami mengucapkan demikianlah susunan pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kekhusyuan kita dan memberikan ampunan atas segala dosa kita di hari yang fitri ini. Sekian dan terima kasih. Kami seluruh atas nama pengurus seluruh Masjid Al-Mukhlisin mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sholat Idul Adha, marilah pertama-tama dan paling utama saya mohon maaf atas kesalahan kami yang selalu di depan. Mungkin ada berkata-kata di dalam hati Bapak-Bapak di dalam sholat sehari-hari maupun sholat yang jarang kita lakukan, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bukan saya mengajari, malah kami mengingati cara-cara, tata cara. Pertama-tama sholat Id ini kita pasangkan niat sengaja aku sholat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah. Pun juga diteruskan, yaitu lafaznya usolli sunatan di Idul Adha rakaataini makmuman billahi ta'ala. Kemudian itu takbir. Takbir pertama
yaitu kita sudah takbir pertama kita membaca doa kita seperti biasa. Kemudian diteruskan dengan takbir. Kalau tak salah di hari Idul Adha itu 9 takbir, yaitu 8 tasbih. Nah, takbir selanjutnya takbir selanjutnya kita membaca tasbih. Yaitu lafaznya subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illa wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Jadi imam membaca Fatihah, kita diam. Teruskan imam membaca ayat, kita membaca Fatihah. Tidaklah seperti rukuk dan sujudnya seperti biasa. Itu juga selanjutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur di tahun ini sholat Idul Adha. Nah, kemudian daripada itu, setelahnya sholat Idul Adha nanti jangan dulu kita bubar, kita mendengarkan khotib akan menyampaikan khutbahnya. Jadi setelah itu baru kita bubar. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلوا